Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul terisekai ke dalam novel sebagai karakter yang sadis. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 13. Cerita dimulai. Terlihat para keturunan langsung telah berkumpul di tengah-tengah ruangan istana Wedstar, dan mereka telah didampingi oleh para kesatria khusus yang sangat terlatih untuk menjaga tuan mereka. Melihat ketiga saudaranya, Avelin bergumam, ini bahkan bukanlah pertemuan Dewan Negara, namun ini adalah pertama kalinya aku melihat mereka telah berkumpul seperti ini. Daripada menganggap mereka sebagai saudara kandung, akan tetapi lebih tepatnya mereka adalah para pesaingku. Namun di mana pangeran pertama dan mengapa Yang Mulia telah memanggil kami untuk berkumpul di tempat ini? Apakah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada kami? Kemudian karena tidak ada satu orang pun dari mereka yang memulai pembicaraan, Diana yang berperan sebagai putri kelima berkata kepada Enoch, "Enoch, sudah lama kita tidak bertemu, tetapi entah kenapa matamu yang seperti mayat itu masih saja terlihat suram. Bahkan sama seperti biasanya, rambutmu selalu saja berantakan." Menanggapi ocehan Diana, Enoch hanya tertawa, lalu ia berkata dengan nada yang sinis, "Kau masih saja memiliki bau menjijikkan yang tipikal seorang darah persilangan. Apakah semua orang yang berasal dari darah campuran ras perih memiliki bau seperti itu?" Kemudian Diana menanyakan kabar Zion kepada Enoch. Diana tahu bahwa Enoch sangat sering mengintimidasi Pangeran Zion. Hal itu disebabkan karena Zion adalah yang terlemah di antara mereka semua. Dengan kesalnya Enoch berkata, kehadirannya di muka bumi ini hanya untuk mencoreng nama baik keluarga kekaisaran. Jika saja bajingan itu mengetahui tempatnya, aku ingin dia mati sekarang juga. Pada sisi yang lain, pangeran keempat yang bernama Utekan hanya tertawa ketika ia menyaksikan kebencian Enoch terhadap Zion. Utekan berkata, meskipun dia adalah sampah, namun tetap saja bajingan itu telah lulus dalam upacara suksesi ini. Jadi, mulai dari sekarang aku akan melihatnya dari sudut pandang yang baru. Diana pun mengatakan kalau Zion lulus telah melampaui ekspektasinya. Bahkan awalnya Diana berpikir bahwa adik bungsunya itu tidak akan pernah mengikuti upacara suksesi. Lalu sorot matanya langsung melirik ke arah Enoch, ia pun melanjutkan kata-katanya. Namun siapa yang mengira kalau Zion akan lolos, bahkan dalam upacara suksesi yang sudah dimanipulasi. Mendengar itu, Enoch semakin kesal, wajahnya menjadi merah akibat menahan rasa amarahnya itu. Lalu Enoch berkata, meskipun dia lulus, namun tetap saja usahanya akan sia-sia karena tidak akan ada yang bisa ia lakukan. Percayalah, akan sulit baginya untuk menjaga nyawanya di dalam istana Wedstar ini. Zion harus mengetahui di mana posisinya agar ia bisa hidup lebih lama di dalam istana ini. Setelah menarik nafas panjangnya, Avelin mengatakan bahwa Zion telah berubah, bahkan dengan perubahan yang sangat drastis. Aku pun sangatlah terkejut dengan perubahan sikapnya yang terjadi belakangan ini. Mungkin Zion tidak selemah yang kalian kira. Aku berpikir kalau dia sangat patut untuk diperhitungkan. Mendengar perkataan Avelin, Enoch langsung tertawa terbahak-bahak. Enoch sama sekali tidak akan percaya kalau bocah lemah seperti Zion telah berubah dan patut diperhitungkan seperti yang dikatakan oleh Avelin. Kemudian Enoch berjalan perlahan menuju kepada Avelin, lalu ia berkata, jika memang seperti itu, haruskah kita bertaruh butuh waktu berapa lama bajingan lemah itu akan bertahan di dalam istana Wedstar ini? Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling menatap dengan tatapan mata yang begitu tajam. Meskipun mereka adalah saudara kandung, namun mereka selalu menganggap bahwa saudara mereka adalah seorang saingan yang harus disingkirkan. Namun tiba-tiba saja mereka semua langsung terdiam. Pandangan mereka telah tertuju kepada seseorang yang berjalan menghampiri pertemuan itu. Dan orang yang datang itu tidak lain adalah Zion. Dengan santainya Zion berkata, aku pun juga penasaran butuh berapa lama kalian akan bertahan di tempat ini. Apakah aku yang bertahan ataukah kalian semua yang akan bertahan?
Zion menatap kepada semua orang yang ada di dalam ruangan pertemuan itu. Orang-orang yang melihat ke arah sisi ini, mereka menatap Zion dengan mata yang dipenuhi oleh rasa ketertarikan, keterkejutan, dan juga rasa jijik. Mereka semua adalah saudara Zion, terkecuali Avelin. Ini adalah pertama kalinya Zion melihat mereka semua. Namun, meskipun begitu, Zion tahu siapa mereka dan apa peran mereka di dalam kekaisaran Agnes ini. Lalu Enoch berkata, sepertinya istana Westar telah merendahkan batas standarnya sampai-sampai orang yang sepertimu bisa masuk ke dalam sini. Siapa yang akan menyangka kalau kau datang ke tempat ini hanya diikuti oleh gadis kampung yang ada di belakangmu itu? Di sampingnya Utekan berkata, kita tidak boleh terlalu kasar kepada adik kecil kita. Bukankah Zion telah melewati ujian suksesi dengan sangat adil dan juga jujur? Jadi sudah sewajarnya kalau Zion memiliki sebuah hak istimewa untuk menempatkan kakinya di tempat ini. Di sisi yang lain, Diana hanya menatap kepada Zion dengan tatapan mata yang mengawasi. Ia berpikir bahwa Zion memanglah sedikit berbeda. Keheningan yang tercermin di mata Zion merupakan sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Apakah sikapnya telah berubah karena ia berulang kali mendapatkan berbagai ancaman yang telah mengancam nyawanya itu? Akan tetapi, meskipun energi yang ia pancarkan sedikit mengkhawatirkan, namun hal itu tidak akan merubah apapun kalau dia tetaplah yang terlemah di antara kami semua. Dibandingkan dengan saudara lainnya yang kehadiran mereka bagaikan monster, aku yakin kalau Zion tidak akan menimbulkan sebuah ancaman. Tidak peduli seberapa banyak kepribadiannya telah berubah dan juga secara bertahap telah mendapatkan kekuatan, Zion tidak akan pernah bisa menutup celah di antara mereka yang sudah seluas langit dan bumi. Kemudian Avelin bertanya mengapa Zion telah terlambat untuk menghadiri pertemuan itu. Zion pun mengatakan kalau ada sesuatu yang harus ia kerjakan terlebih dahulu. Lalu Zion menatap kepada singgasana kosong yang terletak di tempat itu. Zion bertanya mengapa sang kaisar sampai saat ini belum sampai. Zion pun teringat apa yang dikatakan oleh sang kaisar. Di saat itu, sang kaisar mengatakan, bahkan jika Zion menemukan pasukan bayangan, mungkin akan sulit bagi Zion untuk bisa menanganinya. Jadi, sang kaisar berpikir untuk membantunya. Zion berpikir apakah pertemuan itu diadakan karena ada kaitannya dengan sebuah bantuan yang kaisar bicarakan sebelumnya. Di sampingnya, Lucina berkata, "Wahai Master, bukankah semua orang yang ada di sini adalah musuhmu? Bukankah akan lebih bagus jika kita membunuh mereka semua ketika mereka telah berkumpul bersama seperti ini?" Zion pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Lucina, namun Zion bergumam, Lucina telah terlahir dengan sifat yang unik, oleh karena itu dia sangat suka membunuh makhluk hidup melebihi dari apapun. Semakin kuat kehidupan itu, maka semakin kuat hasratnya untuk membunuh. Mereka yang ada di sini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa yang sangat sulit untuk ditemukan bahkan di dunia ini. Dan itu sudah cukup untuk membangkitkan hasrat membunuhnya. Ternyata aku membuat kesalahan dengan membawanya ke tempat ini. Kemudian Utekan berkata, sepertinya ayah kita akan terlambat. Bukankah akan sangat membosankan apabila kita hanya menunggu tanpa melakukan apapun? Jadi bagaimana kalau kita akan melakukan pertarungan kecil sambil menghabiskan waktu yang terbuang sia-sia ini? Yang aku inginkan hanyalah melihat kekuatan Zion sampai-sampai dia telah lulus di dalam ujian suksesi itu. Apakah benar kalau Zion memang layak untuk berada di istana ini? Mendengar itu, Diana pun mengatakan hal yang sama. Ia juga sangat ingin melihat perubahan yang dilakukan oleh Zion seperti yang dikatakan oleh Avelin. Dengan sombongnya Enoch berkata, aku setuju akan hal itu, namun akan menjadi beban bagi Zion untuk melawan kita secara langsung. Oleh sebab itu, aku akan menyarankan kepadanya untuk melawan salah satu dari bawahan kita. Tetapi kau boleh memilih untuk menyerah apabila kau merasa kalau kau tidak mampu untuk melawan salah satu dari mereka. Zion pun bergumam, jika mereka benar-benar sangat ingin menjadikan pertarungan kecil ini sebagai tontonan, maka aku akan memenuhi permintaan mereka. Lalu Zion berkata, tentu saja aku akan menerimanya, namun aku melakukannya bukan hanya sekedar pertarungan kecil, akan tetapi sampai mati. Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh apabila kau ingin melakukannya.
Mendengar tantangan Zion, Avelin mencoba untuk mengingatkan kepada Zion bahwa yang akan ia lawan bukanlah orang sembarangan yang mudah untuk ia tangani. Zion, sebelum terlambat, lebih baik kau menyerah saja karena orang yang dibawa Enoch bukanlah orang lemah seperti yang kau duga. Jadi jangan gila untuk melawannya. Kemudian orang yang berada di samping Enoch berkata, "Wahai Tuan, Zion tetaplah seorang pangeran. Lantas apakah boleh aku melawannya meskipun aku tidak bersungguh-sungguh terhadapnya?" Dengan santainya Enoch berkata, "Apa yang bisa kita lakukan? Bukankah dia sendiri yang meminta kalau ini adalah pertarungan yang sesungguhnya? Jadi lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti yang ia inginkan." Ketika Zion dan penjaga itu telah berhadapan satu sama lain, Utekan begitu bersemangat untuk memulai pertarungan kecil itu. Melihat Zion yang berada di hadapannya bersama penjaga itu, Avelin berkata, "Demi keselamatan Zion, haruskah aku menghentikan saja pertarungan yang sia-sia ini?" Akan tetapi, tiba-tiba saja Avelin sangatlah terkejut, matanya terbelalak, bahkan ia sama sekali tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya itu. Avelin melihat bahwa di tangan Zion telah meneteskan banyak darah bagaikan semangkuk air yang dituangkan di tangannya. Dan ternyata kepala penjaga yang akan melawan Zion telah terputus begitu saja hingga terguling tepat di hadapan kaki Enoch. Dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh tanda tanya, Enoch bergumam, dia sama sekali tidak menggunakan sihir ataupun teknik yang spesial. Namun, dia memiliki pergerakan yang sangat cepat, sampai-sampai seorang penjaga yang sangat berpengalaman di medan tempur seperti itu tidak mampu melakukan sebuah reaksi untuk menghindari serangan kilat Zion. Sambil tertawa tipis, Zion berkata, "Bukankah sudah aku bilang kalau ini adalah pertarungan yang sebenarnya, yaitu pertarungan sampai mati? Lantas mengapa kau bermain-main?" Sontak Enoch pun sangatlah marah karena Zion telah membuatnya menjadi malu di hadapan semua orang. Lalu ia pun langsung mengepalkan tangannya itu untuk menghajar wajah Zion. Akan tetapi, tiba-tiba saja sang kaisar telah datang di hadapan mereka semua, dan itu membuat Enoch langsung mengurungkan niatnya untuk memberikan pelajaran kepada Zion. Seketika itu juga, semua orang yang ada di sana langsung memberi hormat kepada sang kaisar yang telah berjalan di tengah-tengah mereka untuk menuju ke tempatnya. Namun beda halnya dengan Zion, ia sama sekali sedikit pun tidak menundukkan kepalanya untuk memberikan penghormatan kepada sang kaisar. Namun sang kaisar menghentikan langkah kakinya ketika ia melihat seorang mayat yang tergeletak di antara mereka semua. Sang kaisar bertanya apa yang telah terjadi. Enoch pun mencoba untuk menjelaskan situasinya, akan tetapi sang kaisar sama sekali tidak ingin mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh putra ketiganya itu. Sang kaisar hanya meminta kepada Enoch untuk membersihkan mayat itu. Kemudian setelah sang kaisar telah duduk di singgasananya, ia pun langsung menatap satu persatu kepada putra-putrinya yang telah hadir di tempat itu. Sebagai anak tertua yang hadir di tempat itu, dengan wajah yang tertunduk, Avelin bertanya apakah sang kaisar baik-baik saja. Sang kaisar hanya menjawabnya dengan nada yang datar, "Apakah aku di matamu terlihat sehat? Dan juga selama ini aku tidak pernah menunjukkan diri kepada kalian. Jadi akan sangat mustahil kalau kalian tidak tahu." Lalu sang kaisar melanjutkan kata-katanya, "Kita tidak perlu membuang waktu dan berbicara omong kosong yang tidak ada gunanya. Jadi aku akan langsung ke intinya saja. Apakah kalian tahu alasanku untuk mengadakan pertemuan ini adalah untuk menunjuk seorang penerus yang sudah aku putuskan?" Mendengar itu, Zion bergumam, "Jangan bilang bahwa bantuan yang dimaksud oleh Urdios adalah ini. Apakah mungkin ia akan melakukannya?" Kemudian sang kaisar melanjutkan kata-katanya, "Aku telah memutuskan bahwa yang akan menjadi penerusku adalah Pangeran Zion, dan ini adalah keputusan yang mutlak." Zion pun kembali bergumam, apakah sejak dari awal dia memang berencana untuk melakukan ini? Tetapi situasi ini sangatlah menarik. Di dalam hal legitimasi, ini bisa diartikan semakin dekat untuk menjadi kaisar yang berikutnya, dan juga akan menjadi mudah untuk menangani pasukan bayangan. Namun yang akan menjadi masalahnya saat ini adalah apakah pangeran dan juga putri yang lainnya akan mengakui kalau Zion yang menjadi kaisar selanjutnya.
Memang benar, di saat ini Enoch sangatlah terkejut. Ia pun berkata, "Ayah, apa yang Anda maksud? Apakah ayah baru saja mengatakan kalau bajingan itu yang akan menjadi kaisar selanjutnya?" Tidak hanya Enoch saja, akan tetapi Diana juga mencoba untuk memprotes kepada ayahnya sembari mengatakan, "Ini sangatlah mustahil. Bukankah Anda sudah tahu posisi apa yang dipegang oleh Zion di istana kekaisaran dan juga bagaimana dia diperlakukan? Bukankah sejak dari awal Andalah yang telah mengurung Zion di dalam istana Poinstar? Lantas mengapa Anda memilihnya?" Akan tetapi, beda halnya dengan Avelin. Meskipun dia sangatlah terkejut akan keputusan yang diambil oleh ayahnya, tetapi ia mencoba untuk menanyakan apa alasan ayahnya untuk memilih Zion. Dengan santainya Urdios berkata, "Aku tidak memiliki alasan yang pasti, namun aku telah memutuskan untuk memilih Zion karena hanya dialah yang paling sesuai untuk menjadi kaisar selanjutnya." Sambil berteriak, Enoch berkata, "Sampai kapanpun aku tidak akan bisa menerima ini, dan aku adalah orang yang pertama yang akan melakukan perlawanan atas keputusan ini." Diana bergumam, sang kaisar telah memutuskan kalau Zion adalah penerusnya, dan keputusan itu sama sekali tidak dapat dirubah. Lantas apa yang harus aku lakukan? Lalu Diana berkata, "Aku akan menerima dan aku akan menghormati keputusan Anda. Tetapi sebagai gantinya, biarkan aku mengatakan sesuatu." Semua orang di tempat ini menyadari bahwa Zion memiliki banyak sebutan di antara mereka semua. Mereka memanggilnya sebagai pangeran yang pecundang, pangeran yang terbuang, bahkan mereka juga memanggilnya sebagai Aib Agnes. Dan panggilan itu memang pantas ia dapatkan karena memang seperti itulah keadaannya. Mungkin belakangan ini dia telah berubah, namun tidak banyak dari mereka yang mengetahuinya. Apa yang akan terjadi jika Anda memilih Zion sebagai penerus Anda dengan cara yang tiba-tiba seperti ini? Meskipun kami setuju atas keputusan Anda, namun bagaimana dengan seluruh kekaisaran, parlemen, bangsawan, dan juga para kesatria? Aku yakin kalau mereka semua akan menentang keputusan ini. Mereka akan selalu mempertanyakan mengapa Anda mengambil keputusan ini. Mereka tidak akan puas dan bahkan mereka tidak akan mematuhinya. Jadi, bagaimana kalau kita harus memberinya sebuah kesempatan untuk membuktikan apakah Zion memang layak untuk menjadi sang kaisar selanjutnya? Dan kita akan mengujinya dengan 7 bencana besar kekaisaran. Diceritakan bahwa 7 bencana besar adalah sebuah pemberontakan, konflik, monster dengan kekuatan gaib, dan juga yang lainnya. 7 bencana besar adalah kerusakan yang paling merugikan dan juga tingkat tertinggi yang membutuhkan tenaga dan energi besar untuk diselesaikan oleh kekaisaran. Meskipun keburukan di dalamnya telah berubah menurut zaman, namun hal itu akan selalu ada. Dan salah satu ujian berat bagi seorang penerus yang akan resmi dinobatkan sebagai kaisar adalah menyelesaikan salah satu dari 7 bencana besar ini. Diana kembali berkata, ini adalah ujian yang harus diatasi oleh Zion untuk menjadi seorang kaisar yang selanjutnya. Jika Zion mampu menyelesaikannya dan menghilangkan para pemberontak, maka hal ini akan menjadi peluang besar untuk mendapatkan sebuah dukungan. Mendengar penjelasan Diana, Enoch dan juga Utekan langsung tertawa. Mereka sangatlah setuju jika Zion harus melakukan ujian itu untuk menyelesaikan 7 bencana besar kekaisaran. Dengan santainya Zion berkata, "Jika ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan, maka ini bukanlah ide yang buruk untuk menyelesaikannya dengan menggunakan kesempatan ini. Jadi aku akan membuktikan diriku kepada kalian kalau aku memang pantas." Sebelum Zion pergi meninggalkan tempat itu, ia kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, lain kali kalian harus membuktikan diri kalian sendiri di hadapanku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.